Ya, selamat malam teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tugas besar, di mana tugas besar ini untuk memenuhi nilai mata kuliah perilaku organisasi yang berjudul tipe gaya kepemimpinan. Adapun yang membimbing mata kuliah perilaku organisasi ini adalah dosen Bu Eni Desti Febrian SEMM. Kelompok satu ini beranggotakan 8 orang. Yang pertama Egy Darmadi, yang kedua saya sendiri Akmal Alfiano, yang ketiga Intan Yohana, yang keempat Aisyah Nuriski, yang kelima Kofifa Halim, yang keenam Juandi Kurniawan, yang ketujuh Siti Cutmutia, dan yang terakhir adalah Angga Sastra Brata Yuda. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Egy. Silakan Mas Egy. Oke, terima kasih Bang Akmal. Sekarang saya akan mempelajari latar belakangnya. Kepemimpinan merupakan topik menarik yang sering dibicarakan oleh kalangan orang banyak, baik dalam organisasi kecil maupun organisasi yang besar. Setiap satuan organisasi, baik formal maupun informal, selalu ada pemimpin yang memimpinnya. Kepemimpinan pada hakikatnya merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk membina, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain agar dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemimpin perlu melakukan serangkaian kegiatan. Dan antaranya adalah mengarahkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi yang dipimpinnya. Dengan kata lain, tercapai atau tidak tujuan suatu organisasi sangat tergantung pada pemimpinnya. Dewasa ini banyak terdapat kegiatan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang berkaitan dengan kepemimpinan. Misalnya simpasium, seminar, dan pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk membahas bagaimana kepemimpinan itu. Berdasarkan pandangan tersebut, maka dalam makalah ini yang menjadi masalah adalah sebenarnya kepemimpinan itu dan pula kepemimpinan pendidikan itu. Untuk slide selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Intan. Oke, terima kasih kepada rekan saya. Rumusan masalah dari materi ini adalah berkaitan dengan masalah apa sebenarnya kepemimpinan itu dan bagaimana kepemimpinan pendidikan itu. Maka yang menjadi pembahasan adalah hal-hal yang berkaitan dengan yang pertama pengertian kepemimpinan, yang kedua tipe-tipe kepemimpinan, yang ketiga ciri-ciri kepemimpinan, yang keempat tugas kepemimpinan pendidikan. Tujuan utama penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas individu dari mata kuliah penulisan karya ilmiah. Selain itu juga bertujuan untuk membahas tentang masalah kepemimpinan dalam pendidikan. Slide berikutnya. Landasan teori. Kepemimpinan dapat dijelaskan atau diuraikan dalam berbagai macam. Hal ini tergantung dari sudut mana kita melihat atau menangkap makna-makna dari kepemimpinan itu sendiri. Wasti Sumanto menjelaskan, pemimpin adalah orang yang membuat rencana, berpikir, dan mengambil tanggung jawab untuk kelompok serta memberikan arahan kepada orang lain. Sementara Abu Ahmadi menyebutkan bahwa kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengarah dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari kelompok anggota yang berhubungan tugasnya. Berdasarkan definisi tersebut, ada 3 implikasi penting mengenai kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan menyangkut orang lain dalam arti ada bawahan atau pengikut. Yang kedua, kepemimpinan itu menyangkut suatu pembagian kekuasaan yang tidak seimbang di antara pada pemimpin dan anggota kelompok. Yang ketiga, pemimpin dapat juga mempergunakan pengaruh dalam arti mempengaruhi bagaimana bawahan melaksanakan perintahnya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, itu Aisyah. Terima kasih, Intan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait tipe-tipe kepemimpinan. Oke. Berdasarkan dari konsep sifat, sikap, dan cara-cara pemimpin melaksanakan dan mengembangkan suatu kegiatan, di mana di lingkungan kerja yang dipimpinnya, maka tipe atau gaya kepemimpinan dapat diklarifikasikan ke dalam 3 tipe. Yang pertama adalah autokratik, kemudian laissez-faire, kemudian demokratik. Ketiga tipe tersebut
sebagaimana telah dikemukakan oleh para ahli seperti Hadari Nawawi menyebutkan ada 3 tipe kepemimpinan. Yang pertama adalah autokratik, laissez-faire, dan demokratik. Sementara itu, Susilo Martoyo menyebutkan ada 6 tipe kepemimpinan, yaitu tipe pribadi didasarkan pada kontak pribadi secara langsung dengan bawahannya. Yang pertama adalah tipe non-pribadi, di mana kurang adanya kontak pribadi dengan bawahannya, karena di antara mereka ada sarana atau media tertentu seperti rencana-rencana, instruksi-instruksi, sumpah-sumpah, sehingga hubungan tersebut bersifat tidak langsung. Yang kedua adalah tipe otoriter kepemimpinan, merupakan hak pribadi dan berpendapat bahwa ia dapat menentukan apa saja dalam organisasi. Yang ketiga, tipe demokratis, di mana menitik beratkan kepada partisipasi kelompok dengan memanfaatkan pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat kelompok. Yang keempat adalah tipe paternalistis, cenderung terlalu seperti kebapakan mungkin bisa dibilang, sehingga sangat memikirkan keinginan dan kesejahteraan para anak buahnya, terlalu melindungi dan membimbing mereka. Yang kelima, tipe indigenous, timbul dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan yang bersifat informal, seperti perkumpulan-perkumpulan sepak bola, sekolah, dan sebagainya, di mana interaksi antara seorang dalam organisasi tersebut ditentukan oleh sifat dan pembawaan para pemimpin. Yang keenam, tipe demokratis, di mana menitik beratkan kepada partisipasi kelompok dengan memanfaatkan pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat para kelompok. Oke, untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh Juandi. Silakan Juandi. Maaf, maksudnya OPI kali ya? Mohon maaf, slide selanjutnya akan dijelaskan sama Opi ya. Baik, terima kasih, Kak Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri kepemimpinan. Keberhasilan suatu organisasi lebih banyak ditentukan oleh perilaku dari seseorang pemimpin. Sehingga kita harus tahu kemampuan apa yang sebenarnya harus dimiliki oleh seseorang pemimpin. Hadari Nawawi menyebutkan ada beberapa persyaratan umum yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu memiliki kecerdasan atau inteligensi yang cukup baik, percaya pada diri sendiri, cakap bergaul dan ramah tamah, kreatif, penuh inisiatif, dan memiliki hasrat, kemauan untuk maju dan berkembang menjadi lebih baik. Lalu organisatoris yang berpengaruh dan berwibawa. Memiliki keahlian atau keterampilan dalam bidangnya. Lalu suka menolong, memberi petunjuk, dan dapat menghukum secara konsekuen dan bijaksana. Memiliki keseimbangan atau kestabilan emosional dan bersifat sabar. Memiliki semangat pengabdian dan kesetiaan yang tinggi. Lalu berani mengambil keputusan dan tanggung jawab. Jujur, rendah hati, sederhana, dan dapat dipercaya. Lalu bijaksana dan berlaku adil. Lalu disiplin, berpengetahuan, dan berpandangan luas, sehat jasmani, dan rohani. Sekian, saya lanjutkan ke Abang Joni, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya, Opi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tugas kepemimpinan pendidikan. Seperti yang kita ketahui, kepemimpinan pada hakikatnya merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk membina, membimbing, mengarahkan, menggerakkan orang lain agar dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka seorang pemimpin harus dapat bekerja sama dengan baik, sehingga ia harus tahu bagaimana mendalam tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Kemudian, secara umum, tugas seorang pemimpin harus sama setiap unit satuan organisasi, termasuk juga dalam kepemimpinan pendidikan. Nah, berikut ini ada 5 tugas pokok yang harus dilakukan oleh kepemimpinan pendidikan, sebagaimana dijelaskan oleh Wasti Sumanto sebagai berikut. Yang pertama itu, yaitu membantu masyarakat sekolah serta merumuskan tujuan-tujuan pendidikan. Yang kedua, memperlancar proses belajar dengan mengembangkan
pengajaran yang lebih efektif lagi. Kemudian yang ketiga, membentuk atau membangun suatu unit organisasi yang lebih produktif. Selanjutnya, menciptakan iklim di mana kepemimpinan pendidikan dapat tumbuh dan berkembang. Kemudian yang terakhir, memberikan sumber-sumber yang memadai untuk pengajaran yang efektif. Nah, di samping itu, seorang pemimpin harus mengetahui secara menyeluruh tentang organisasi yang dipimpinnya. Sebagai contoh, di sekolah, seperti yang kita ketahui, kepala sekolah harus mampu nih menumbuhkan efektivitas kepemimpinan yang efektif dan efisien untuk mengetahui tentang kondisi dan situasi sekolah yang dipimpinnya. Demikian juga dengan kepala sekolah, di mana beliau harus mengerjakan semua tugas yang ada di sekolahnya, serta mampu mengembangkan diri sehingga timbul semangat kerja yang diharapkan. Kemudian seorang pemimpin pendidikan harus memahami langkah-langkah kepemimpinan yang dirumuskan oleh Departemen Pendidikan. Seperti yang pertama ada tahu tugas pokoknya itu sendiri, kemudian ya tahu jumlah pembantunya, kemudian juga tahu nih nama-nama pembantunya siapa saja, kemudian tahu tugas masing-masing pembantunya, kemudian memperhatikan kehadiran tugas pembantunya, yang keenam memperhatikan peralatan pembantunya, yang ketujuh tentu saja harus bisa menilai pembantunya tersebut, kemudian yang kedelapan mengambil tindakan-tindakan, yang kesembilan memperhatikan karir pembantunya, yang kesepuluh memperhatikan juga kesejahteraan pembantunya, yang kesebelas menciptakan suasana kekeluargaan, dan yang terakhir adalah memberikan laporan-laporan kepada atasannya. Nah, tugas-tugas tersebut merupakan kewajiban yang sangat penting untuk menumbuhkan keefektifan kepemimpinan pendidikan yang efektif dan efisien. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti. Oke, baik. Terima kasih, Juanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan gaya kepemimpinan dalam organisasi. Pada dasarnya, tidak ada satu gaya pun yang dapat diterapkan secara konsisten pada beragam situasi organisasi. Para ahli menyebutkan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang baik untuk semua situasi sehingga masing-masing memiliki keunggulan yang berbeda-beda. Karena itu, aspek penerapan gaya kepemimpinan tidak lebih penting dari persoalan kemampuan pemimpin memperlakukan semua unsur personalis secara manusiawi. Oleh karena itu, seorang pemimpin untuk mendapatkan hasil yang bagus dari gaya ia terapkan untuk mencapai sebuah target atau target-target tertentu. Hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan seharusnya memberikan kesan yang menarik, karena dalam memimpin diperlukan gaya dan sikap yang sesuai dengan iklim organisasi yang sedang berlangsung. Yang kedua, seorang pemimpin harus memimpin dengan bergantung pada penetapan kriteria tertentu, yaitu tercapainya sasaran dan mampu mempertahankan kinerja organisasi secara tim yang terpadu. Aplikasi kriteria tersebut dapat diukur dan terstruktur. Yang ketiga, gaya kepemimpinan yang ideal. Menggunakan semua gaya yang ada sebaik mungkin pada situasi yang mendukung dan memenuhi kebutuhan kinerja kepemimpinan itu sendiri. Hal ini berarti situasilah yang mungkin menentukan gaya apa yang digunakan. Oleh karena itu, tidak mungkin penerapan satu gaya secara konsisten. Untuk selanjutnya saya lanjutkan pada Angga. Baik, terima kasih. Setelah tadi penjelasan terkait beberapa pertama pengertian kepemimpinan, kemudian tipe-tipe kepemimpinan, kemudian ciri-ciri kepemimpinan, tugas kepemimpinan, dan terakhir penerapan dalam organisasi, di sini kita dapat simpulkan bahwa satu, pada bagian makalah ini kita dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan pada hakikatnya merupakan suatu proses yang mempengaruhi aktivitas seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian yang kedua, secara umum tipe kepemimpinan ada tiga, yaitu autokratis, kemudian laissez-faire, dan demokratis. Kemudian yang ketiga, orang yang menjadi pemimpin biasanya harus memiliki beberapa syarat, seperti memiliki intelijensi yang tinggi, percaya diri, cakap, disiplin, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, tugas pokok kepemimpinan pendidikan yang penting adalah bagaimana tujuan-tujuan dalam pendidikan yang telah ditetapkan harus dicapai. Kemudian yang terakhir, pada dasarnya seluruh gaya kepemimpinan itu baik,
dan bisa digunakan untuk memimpin suatu organisasi. Asalkan seseorang pemimpin di dalam menerapkan gaya kepemimpinan tersebut sesuai dan tepat dengan situasi dan kondisi yang ada. Untuk slide selanjutnya. Kemudian untuk sarannya, yang pertama, para calon pemimpin hendaknya harus tahu persis apa itu sebenarnya kepemimpinan. Sehingga mungkin pada saat menjadi pemimpin akan tahu bagaimana seharusnya bersikap. Kemudian yang kedua, para pemimpin hendaknya benar-benar melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sebab keberadaan pemimpin dalam suatu organisasi yang dipimpinnya akan lebih banyak tergantung pada kebijaksanaan pemimpin. Mungkin itu dari kelompok 1, saya serahkan kembali kepada Mas Akmal. Oke, sekian presentasi dari kami untuk kelompok 1. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.